Julukan ini melekat pada mereka dari masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1948 hingga menjelang peristiwa G30S sebelum akhirnya mereka dibasmi oleh pemerintah pada tahun 1951. Selamat datang di saluran YouTube Taksa Kaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Di balik keindahan alam Gunung Merapi dan Merbabu, tersembunyi kisah menarik tentang Merapi Merbabu Kompleks. Sekelompok orang misterius yang beraktivitas di sekitar lereng gunung aktif tersebut. Julukan ini melekat pada mereka dari masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1948 hingga menjelang peristiwa G30S, sebelum akhirnya mereka dibasmi oleh pemerintah pada tahun 1951. Kelompok ini berbasis di wilayah Kecamatan Selo, Musuk, Mojosongo, dan Cepogo, Boyolali, dengan kabarnya beberapa warga yang berhasil menghindar mendirikan basis di Goa Lowo dan Goa Song. Masyarakat sekitar menyebut pemimpin kelompok ini sebagai Suradi Bledek, dikarenakan suaranya yang dianggap menggelegar dan menakutkan. Menurut Lembaga Kajian Transformasi Sosial, LKTS, Kabupaten Boyolali, anggota Merapi Merbabu Kompleks merupakan orang-orang yang tersisihkan akibat rasionalisasi militer yang terjadi pada era Kabinet Hatta I. Kebijakan rasionalisasi tersebut menyebabkan banyak tentara yang sudah dilatih oleh KNIL, Koninklijk Nederlands Indische Leger, atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda dan PETA, pembela tanah air, yang bisa menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia. Sementara tentara rakyat, yang terbentuk dari relawan yang tidak mendapatkan gaji dari negara, harus meninggalkan cita-cita menjadi tentara. Kekecewaan akibat rasionalisasi yang mengakibatkan jumlah tentara berkurang drastis dari 300.000 menjadi hanya 10.000 menjadi pemicu gerakan Merapi Merbabu Kompleks. Banyak tentara yang merasa dikhianati dan memilih memberontak terhadap negara. Gerakan ini juga melibatkan kelompok Kumboyono, yang beroperasi di sekitar Boyolali. Misteri dan intrik melingkupi perjalanan kelompok ini, menciptakan cerita yang menarik untuk diungkap. Percaya atau tidak, cerita rakyat sekitar menyebutkan bahwa anggota kelompok ini memiliki hubungan khusus dengan roh gunung, memberi mereka kekuatan mistis untuk menghadapi musuh. Kisah Merapi Merbabu Kompleks akhirnya mencapai puncaknya ketika TNI Angkatan Darat bersama dengan warga, khususnya Angkatan 66 melalui KAPI dan KAPI, mengakhiri gerakan ini. Salah satu tokoh yang terlibat dalam pembasmian gerakan ini adalah Letnan Sintong Panjaitan, yang kisahnya sendiri menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Hingga saat ini, jejak Merapi Merbabu Kompleks tetap terpatri dalam ingatan masyarakat Boyolali. Kisah mereka mengajarkan kita tentang perjuangan, kekecewaan, dan keteguhan hati dalam menghadapi masa sulit. Meskipun telah berlalu puluhan tahun, legenda kelompok misterius ini terus hidup dan menjadi bagian dari sejarah lokal yang menarik untuk dikenang. Merapi dan Merbabu, terdapat sebuah legenda menakutkan tentang para Benggol, sekelompok bandit yang dihormati dan ditakuti oleh para pengikutnya. Salah satu sosok pimpinan terkenal yang berdiri di atas kelompok ini adalah Suradi Bledek, sosok yang dipenuhi dengan wibawa dan kesaktian. Para Benggol memiliki otoritas tertinggi atas wilayah kekuasaannya, yang didasarkan pada karisma dan wibawa mereka. Dengan kekuatan ini, mereka mampu merekrut pengikut dengan tingkat loyalitas yang tinggi, memastikan bahwa para pengikutnya memiliki komitmen yang kuat terhadap pimpinan dan kelompok mereka. Namun, kekuatan Benggol tidak hanya berasal dari wibawa semata, mereka juga dipercayai memiliki ilmu-ilmu kanuragan, baik itu ilmu kebatinan ataupun ilmu kesaktian, yang menambah reputasi mereka sebagai sosok yang semakin disegani dan ditakuti oleh musuh maupun bawahannya. Dalam menjalankan aksi kejahatan, Benggol didukung oleh wakil-wakil mereka, yang dikenal sebagai wukul. Jika wilayah kekuasaan Benggol sangat luas, seorang wukul akan diangkat sebagai lurah untuk menjalankan roda pemerintahan dinasti Benggol. Salah satu nama yang mengemuka dalam kisah kepemimpinan Benggol adalah Suradi Bledek, sosok yang juga terlibat dalam kelompok Merapi Merbabu Kompleks, MMC, yang terkenal di wilayah tersebut. Suradi Bledek dikenal sebagai orang yang memiliki kesaktian dan keahlian bela diri yang luar biasa.
Nama Bledek melekat padanya karena masyarakat sering mendengar suaranya yang menggelegar seperti petir, bledek. Namun, takdir Suradi Bledek berakhir tragis pada tanggal 1 April tahun 1951. Dia tewas dalam serangan yang dilancarkan oleh prajurit dari Panglima Divisi 7 Diponegoro dalam Operasi Merdeka Timur 1 dan 2, OMT 1 dan 2, serta Operasi Merapi Merbabu, OM, yang dipimpin oleh Kepala Staf Suadi Suromi Harjo dan Mayor Salamun. Operasi tersebut melibatkan dukungan dari perangkat desa setempat yang turut membantu membasmi anggota kelompok 2100. Setelah Suradi Bledek tiada, tampuk kepemimpinan MMC pun beralih kepada Umar Junani. Namun, Umar Junani memilih jalur kriminalitas, bukan hanya karena kekecewaan terhadap program rasionalisasi, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap pembersihan komunis yang terjadi setelah peristiwa Madiun pada tahun 1948. MMC diwarnai oleh kehadiran banyak pejuang komunis, yang menjadikan kriminalitas mereka bersifat politik dengan tujuan menggulingkan kewibawaan pemerintah. Legenda tentang Benggol dan MMC tetap hidup hingga kini, menjadi cerita misterius dan menakutkan yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Di balik kisah mereka, tersembunyi hikmah dan pelajaran tentang kuasa, kekejaman, dan perjuangan dalam menghadapi masa sulit. Meskipun menjadi bagian dari sejarah yang gelap, cerita ini menjadi warisan budaya yang unik, menambah daya tarik dan kekayaan cerita rakyat daerah Gunung Merapi dan Merbabu. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.